Yunani kuno pada masa Aristoteles terbagi menjadi kota negara independen yang dikenal sebagai polis. Athena adalah salah satu dari banyak polis di Yunani. Sistem politiknya didasarkan pada polis, di mana warga kota berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik secara langsung atau melalui representasi. Struktur sosial pada masa itu sangat hierarkis. Di puncak piramida adalah kaum aristokrat atau elit yang memiliki kekayaan, kekuasaan, dan keistimewaan politik. Di bawah mereka adalah kelas tengah, yang terdiri dari petani, pedagang, dan pengrajin. Di bagian bawah piramida adalah budak-budak, yang merupakan milik orang-orang kaya dan biasanya diperoleh dari perang atau hutang. Pendidikan pada masa Aristoteles terutama terfokus pada kelas elit. Anak-anak kaum aristokrat diberi pendidikan khusus yang disebut paideia, yang meliputi studi filsafat, sastra, matematika, dan seni perang. Bagi anak-anak perempuan dan budak, pendidikan biasanya terbatas. Peran gender sangat terbatas dan terdefinisi secara ketat. Perempuan dianggap memiliki status sosial yang lebih rendah daripada laki-laki, dan biasanya diperintahkan untuk memenuhi peran domestik, seperti mengurus rumah tangga dan membesarkan anak-anak. Mereka memiliki akses terbatas ke pendidikan dan tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Agama dan budaya Yunani kuno sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Mitologi Yunani, dewa-dewi, dan ritual keagamaan merupakan bagian penting dari kehidupan orang-orang Yunani. Festival agama dan drama tragedi atau komedi juga merupakan bagian integral dari budaya mereka. Ekonomi Yunani kuno pada masa Aristoteles terutama didasarkan pada pertanian, perdagangan, dan kerajinan tangan. Pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama, dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Namun perdagangan juga berkembang pesat di kota-kota seperti Athena, yang menjadi pusat perdagangan dan komersial. Perang dan konflik antar polis sering terjadi pada masa itu. Persaingan politik dan ekonomi antara polis-polis sering memicu konflik bersenjata, seperti perang Peloponnesus antara Athena dan Sparta. Dengan demikian, pada masa Aristoteles, kondisi sosial Yunani kuno dipengaruhi oleh struktur politik, ekonomi, dan budaya yang khas bagi periode tersebut. Hierarki sosial yang kuat, peran gender yang jelas, dan budaya agama dan kebudayaan yang kaya merupakan ciri khas dari masyarakat Yunani kuno pada masa itu. Aristoteles lahir di Stageira, semenanjung Kalkidik, pada tahun 384 sebelum Masehi. Dia meninggal pada usia 63 tahun di Kalkis pada tahun 322 sebelum Masehi. Dalam literatur Arab, ia dikenal dengan nama Aristoteles. Bapaknya bernama Nikomachos, seorang dokter pribadi dari Amintas II, Raja Makedonia. Leluhur Aristoteles memang keluarga dokter. Hal inilah yang tampaknya mempengaruhi minat Aristoteles pada biologi dan ilmu empiris lainnya. Ibunya bernama Paistis. Ketika Aristoteles masih berusia sekitar 18 tahun, Nikomachos meninggal dunia dan Aristoteles pergi ke Athena untuk belajar pada Platon yang sudah berusia 60 tahun. Dia belajar pada Platon selama 20 tahun lamanya. Selepas Platon meninggal dunia, ia pindah ke Atarneos di pantai barat Turki sekarang. Hermes, penguasa Atarneos, adalah juga murid Platon, dan dia menikahkan Aristoteles dengan Pitias, kemenekannya, yang memberikannya seorang anak perempuan. Pitias kemudian meninggal dunia dan Aristoteles menikah lagi dengan Herpilis. Pernikahan dengan Herpilis ini melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Nikomachos, yang di kemudian hari akan membukukan karya-karya etika bapaknya dalam karya berjudul Etika Nikomacheia. Pada tahun 347, ia diundang untuk mengajar Alexandros III, cucu dari Amintas III dan putra dari Philip
kedua yang ketika itu berusia 13 tahun. 3 tahun pendidikan dari Aristoteles meninggalkan kesan yang mendalam pada diri Alexandros, yang pada usia 20 tahun menggantikan bapaknya. Pada usia 50 tahun, Aristoteles kembali ke Athena dan mendirikan Lyceum. Sedangkan Alexandros merambah ke timur dan menaklukkan Persia yang berkali-kali menyerbu kawasan Attika. Penaklukan itu membuatnya menjadi Alexandros Mega atau Iskandar Zulkarnain dalam pustaka Arab. Namun ia meninggal secara tiba-tiba pada usia 33 tahun pada tanggal 13 Juni 323 sebelum Masehi di Babilonia karena intoksikasi atau infeksi. Ada dugaan kuat bahwa ia telah diracuni. Kematian Alexandros menghidupkan kembali dendam orang Athena yang ditindasnya, padahal Aristoteles dikenal dekat dengan penguasa Makedonia itu. Kejadian inilah yang membuat Aristoteles terpaksa kabur dari Athena dan lintang pukang ke Kalkis di pulau Euboea. Setahun kemudian, Aristoteles meninggal dunia karena sakit perut. Aristoteles mungkin merupakan pemikir yang unik dan orisinal. Jika pada dialog-dialog yang ditulis Platon, orang susah membaca mana pikiran Platon dan mana pikiran Sokrates, orang tidak berhadapan dengan persoalan seperti itu pada Aristoteles. Stanford Encyclopedia of Philosophy menyediakan folder sebanyak lebih dari 300 halaman untuk memaparkan gagasannya. Aristoteles mempelajari dan menguasai banyak bidang pengetahuan yang sekarang tidak mungkin lagi dilakukan manusia secara individual. Reputasinya sedemikian rupa sehingga Tonart menulis, kejeniusan filosofis orang Yunani terekspresi secara utuh, menyeluruh dan sempurna dalam dirinya. Kepribadiannya sebagaimana tercermin dalam doktrin-doktrinnya mencerminkan harmoni dari berbagai kekuatan karakter dan intelek. Aristoteles menulis banyak sekali naskah yang membahas sekitar 150 tema yang sayangnya tidak semuanya ada sekarang. Ada dugaan kuat bahwa ia menulis dengan volume yang jika dibukukan dengan cara sekarang meliputi kira-kira 6.000 halaman. Dari keseluruhan volume itu, hanya sekitar 2.000 halaman yang tersisa sekarang. Menurut kisah, ketika Aristoteles meninggal, perpustakaannya diambil alih oleh murid utamanya, Theophrastos. Setelah Theophrastos, perpustakaan tersebut diserahkan kepada Neleus, keponakannya. Neleus ini kemudian menyembunyikan perpustakaan tersebut dalam sebuah gua di Skepsis, sekarang wilayah Turki. Ketika diketemukan lagi 2 abad kemudian, sebagian naskah karya Aristoteles itu sudah rusak dimakan rayap. Naskah-naskah tersebut mula-mula dibawa ke Athena, lalu kemudian ke Roma, di mana Andronikos dari Pulau Rhodos yang adalah seorang pemikir parpetetik kemudian mengerjakan edisinya. Aristoteles memiliki beberapa guru yang mempengaruhi pemikirannya dan memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan filosofi dan pengetahuan pada zamannya. Beberapa guru Aristoteles yang paling terkenal adalah: pertama, Plato. Aristoteles adalah murid terkenal dari Plato, seorang filsuf Yunani kuno yang mendirikan akademi di Athena. Aristoteles belajar di akademi selama sekitar 20 tahun sebelum mendirikan sekolahnya sendiri. Meskipun ada perbedaan pendapat di antara mereka, pengaruh Plato tetap kuat dalam karya-karya Aristoteles. Kedua, Sokrates. Meskipun Aristoteles tidak secara langsung menjadi murid Sokrates, namun pemikiran Sokrates mempengaruhi Plato dan kemudian mempengaruhi Aristoteles. Sokrates dikenal karena metode dialognya yang menggunakan pertanyaan dan jawaban untuk mempertanyakan keyakinan dan pemahaman orang lain. Ketiga, Heraklides Ponticus. Heraklides Ponticus adalah salah satu guru terkenal Aristoteles dalam bidang astronomi. Dia mengajarkan teori tentang gerak bumi dan planet-planet dalam sistem tata surya. Keempat, Eubulus. Eubulus adalah seorang filsuf yang mengajar Aristoteles dalam bidang retorika dan oratori. Aristoteles kemudian mengembangkan teorinya sendiri tentang retorika dalam karya-karya seperti retorik. Kelima, Proxenus dari Atarneus.
Proxenus adalah salah satu guru Aristoteles dalam bidang retorika dan oratori. Dia memberikan kontribusi dalam pembentukan pemikiran Aristoteles tentang logika dan retorika. Dari pengajaran dan interaksi dengan para guru ini, Aristoteles memperoleh pengetahuan yang luas dan beragam dalam berbagai bidang, yang kemudian membentuk dasar pemikiran dan karyanya yang monumental dalam sejarah filsafat dan pengetahuan manusia. Aristoteles adalah seorang guru yang sangat dihormati dan pengajar yang produktif. Dia memiliki banyak murid yang mempengaruhi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan pada masa itu. Beberapa murid terkenal Aristoteles termasuk pertama Theophrastus. Theophrastus mungkin murid paling terkenal dari Aristoteles. Theophrastus menjadi kepala sekolah Peripatetik setelah kematian Aristoteles. Dia terkenal karena karya-karya botani dan filsafat alamnya. Kedua, Aristoxenus, seorang filsuf, musikus, dan matematikawan yang dianggap sebagai salah satu murid terbaik Aristoteles. Aristoxenus menulis banyak tentang musik dan etika, serta menjadi penulis terkenal dalam sejarah musik Yunani. Ketiga, Dicaeirus, seorang filsuf dan ahli geografi yang belajar di Akademi Platonik sebelum bergabung dengan sekolah Aristoteles. Dia memberikan kontribusi pada pemahaman geografi dan astronomi pada masa itu. Keempat, Kallisthenes, seorang sejarawan dan ahli retorika yang terkenal, juga sepupu Alexander Agung. Kallisthenes menjadi pengajar Alexander, meskipun hubungan mereka akhirnya memburuk dan Kallisthenes dieksekusi. Kelima, Eudemus dari Rhodes, seorang matematikawan yang juga belajar di Akademi Plato sebelum bergabung dengan Aristoteles. Dia membuat kontribusi penting dalam bidang geometri dan astronomi. Keenam, Aristotle dari Mitilene, seorang filsuf dan sejarawan Yunani yang belajar di Akademi Plato sebelum pindah ke sekolah Aristoteles. Dia dikenal karena karyanya dalam sejarah dan etika. Ketujuh, Alexander dari Aphrodisias, seorang filsuf yang hidup di abad kedua sebelum Masehi. Alexander dikenal karena menjadi komentator utama karya-karya Aristoteles. Komentarnya banyak mempengaruhi pemahaman tentang Aristoteles dalam periode Romawi dan abad pertengahan. Itu hanya beberapa dari banyak murid yang belajar di bawah Aristoteles, dan mereka semua memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan pemikiran dan pengetahuan di dunia kuno. Naskah-naskah Aristoteles dapat dikelompokkan dalam sejumlah bidang pengetahuan. Aristoteles tidak percaya bahwa pengetahuan ilmiah dapat disatukan. Tidak ada satu rangkuman kebenaran pun dari mana semua pengetahuan berasal. Tidak ada satu rangkuman konsep pun yang memberi struktur kepada semua pengetahuan. Dan tiada satu metode tunggal yang harus diikutinya. Ia membagi pengetahuan ilmiah ke dalam 3 golongan: ilmu teoritis, ilmu praktis, dan ilmu produktif. Ilmu teoritis terdiri atas teologi atau metafisika, matematika, dan ilmu-ilmu alam. Tujuan dari teoria adalah untuk mengetahui kebenaran. Fisika hendak mengetahui perkara wadah yang berubah. Matematika bertujuan untuk mengetahui fenomen eksistensial yang tidak berubah. Ilmu praktis mencakup etika dan politik. Tujuan dari praksis adalah menguasai kecakapan bertindak berdasarkan kemampuan etis. Ilmu produktif meliputi poetika dan retorika. Tujuan dari ilmu poesis adalah untuk menciptakan atau mengadakan sesuatu. Meskipun demikian, para ahli kerap kali mengelompokkan karya-karya Aristoteles ke dalam 5 bagian utama: logika dan epistemologi, metafisika, filsafat alam yang dalam stelsel Aristoteles mencakup fisika, biologi, dan ilmu-ilmu alam lainnya, etika yang juga mencakup politik, dan estetika. Dari masa purba kita telah mewarisi 3 daftar yang menyebutkan karya-karya Aristoteles. Daftar yang tertua disusun oleh Diogenes Laertios. Biarpun daftar-daftar ini beberapa kali menamakan karya yang sama dengan nama yang berlain-lain, namun jelas juga bahwa Aristoteles telah menulis banyak sekali. Wederos, seorang ahli filsafat Yunani berkebangsaan Inggris, membagi karya-karya Aristoteles atas ketiga golongan berikut ini.
Pertama, karya-karya yang sifatnya lebih kurang populer yang diterbitkan oleh Aristoteles sendiri. Daftar Diogenes Laertios menyebut 19 karya yang termasuk golongan ini. Karya-karya ini sebagian besar ditulis ketika Aristoteles berada di akademia dan kebanyakan berupa dialog. Karya-karya ini dibaca ramai dalam masa purba ketika sekarang semua sudah hilang. Dari beberapa karya ini kita masih mempunyai fragmen-fragmen. Menurut kesaksian masa purba yang dibenarkan oleh fragmen-fragmen yang masih ada, semua karya ini dikarang dengan gaya bahasa yang memikat hati. Di sini kami hanya menyebutkan 3 dialog yang isinya cukup diketahui karena fragmen-fragmen yang masih ada atau kesaksian para pengarang-pengarang lain. Pertama, Eudemos atau perihal jiwa. Dialog ini mengambil dialog Plato yang bernama Phaedon sebagai contohnya. Agaknya dialog ini dikarang tidak lama sesudah tahun 354 sebelum Masehi. Seperti judulnya sudah menyatakan, dialog ini membicarakan persoalan-persoalan mengenai jiwa. Aristoteles di sini tanpa ragu-ragu menerima beberapa titik ajaran Plato seperti pra-eksistensi jiwa, perpindahan jiwa, dan anggapan bahwa pengetahuan dapat disamakan dengan pengingatan. Kedua, Protreptikos. Dapat disangsikan apakah karya ini merupakan suatu dialog. Mungkin bentuk sastranya merupakan uraian yang biasa. Tujuan karya ini adalah mengajak Temison, kepala negara di Pulau Siprus, untuk berfilsafat. Protreptikos mempertentangkan pengetahuan teoritis yang diutamakan dalam akademia dengan pengetahuan pragmatis yang dipraktekkan dalam sekolah Isokrates, saingan akademia. Di sini kita mendengar juga uraian Aristoteles yang tertua mengenai etika. Biarpun dalam karya ini terdapat cukup banyak gagasan yang mengingatkan kita akan Plato, namun kita menjumpai juga beberapa pikiran yang khas Aristotelian. Ketiga, perihal filsafat. Dialog ini terdiri dari 3 buku. Buku pertama menyajikan suatu uraian mengenai perkembangan umat manusia. Rupanya di sini masih terdapat beberapa unsur yang dipengaruhi oleh Plato. Buku kedua memberikan suatu kritik tajam atas ajaran Plato mengenai idea-idea. Buku ketiga memuat pendapatnya sendiri tentang Allah dan susunan kosmos. Sejauh ada kesaksian tentangnya, kita dapat menyimpulkan bahwa Aristoteles di sini sangat dipengaruhi oleh Plato, khususnya buku 10 dari Nomoi. Tetapi pertentangan dengan pendapat Plato, Aristoteles berpendirian bahwa kosmos tidak mempunyai permulaan menurut waktu. Karena perihal filsafat memberikan kritik atas ajaran Plato mengenai idea-idea, kebanyakan ahli menyangka bahwa karya tersebut ditulis Aristoteles sesudah kematian Plato, pada waktu ia berada di Assos. Kedua, karya-karya yang mengumpulkan bahan-bahan yang dapat digunakan dalam traktat-traktat ilmiah. Menurut kesaksian masa purba, Aristoteles mengarang banyak karya yang memuat dokumentasi ilmiah. Kiranya dapat diandaikan bahwa sebagian karya-karya itu disusun oleh Aristoteles sendiri dan sebagian oleh murid-muridnya di bawah pimpinan Aristoteles. Agaknya kebanyakan karya ini berasal dari periode Aristoteles mengajar di Legion. Hampir semua karya itu sekarang sudah tidak ada lagi. Yang masih disimpan dalam karya yang biasanya ditunjukkan dengan nama Latin Historia Animalium, penyelidikan yang mengenai binatang-binatang. Karya ini disisipkan oleh Andronikos dari Rhodos dalam edisi traktat-traktat Aristoteles. Dan suatu karya yang lain yang bernama Athenaon Politei ditemukan pada tahun 1890 dalam padang pasir di Mesir. Karya tersebut merupakan satu bagian saja dari suatu karya raksasa yang mengumpulkan undang-undang dasar dari 158 negara Yunani. Ketiga, traktat-traktat yang dikarang Aristoteles sehubungan dengan pengajarannya. Karya-karya ini pasti tidak dikarang untuk diterbitkan. Barangkali traktat-traktat ini terdiri dari catatan-catatan yang dibuat Aristoteles untuk kuliah-kuliahnya.
Sebagian kecil traktat-traktat ini berasal dari catatan-catatan murid-murid yang dibuat waktu kuliah-kuliah Aristoteles. Dan mungkin juga bahwa traktat-traktat ini memuat ringkasan-ringkasan yang disusun Aristoteles guna murid-muridnya yang tidak sempat menghadiri kuliah-kuliahnya. Asal-usul ini dapat mengartikan sifat karya-karya ini. Bahasa yang digunakan bersifat padat, lugas, dan syarat dengan peristilahan teknis. Seringkali terjadi bahwa Aristoteles mengulangi apa yang sudah dikatakan terlebih dahulu, dan terjadi juga bahwa satu ucapan tertentu bertentangan dengan ucapan di tempat lain. Semua teks karangan Aristoteles yang masih disimpan sampai hari ini termasuk golongan ketiga ini. Kita boleh mengandaikan bahwa sesudah kematian Aristoteles, murid-muridnya antara lain Eudemus dari Rhodos dan anak Aristoteles yang bernama Nikomachos menyusun traktat-traktat itu dengan menggunakan bahan yang sudah ada. Terdapat suatu tradisi Yunani yang mengisahkan nasib yang dialami oleh traktat-traktat itu. Konon, Theophrastos mewasiatkan manuskrip Aristoteles kepada anggota legion lain yang bernama Neleus dari Skepsis. Pengikut-pengikut Neleus menyembunyikan manuskrip itu dalam suatu gudang di bawah tanah. Di situ, Apelikon, seorang perwira dalam tentara Raja Pontos yang bernama Mithridates, menemukan manuskrip itu dalam keadaan yang kurang baik. Ia membawa semua naskah itu ke Athena kira-kira pada tahun 100 sebelum Masehi. Pada tahun 84 sebelum Masehi, konsul Romawi yang bernama Sulla membawa manuskrip Aristoteles ke Roma dan menyuruh sarjana-sarjana menerbitkan karya-karya itu. Penerbitan itu dilaksanakan oleh Andronikos dari Rhodos sekitar tahun 40 sebelum Masehi. Kita tidak dapat memastikan apakah tradisi tersebut memang benar begitu saja. Yang tentu benar ialah bahwa Andronikos menerbitkan karya-karya Aristoteles. Tidak mustahil bahwa penerbitan itu berdasarkan manuskrip baru yang ditemukan tidak lama sebelumnya. Tetapi itu tidak berarti bahwa antara kira-kira tahun 250 dan 70 sebelum Masehi, karya-karya Aristoteles yang terpenting tidak dikenal sama sekali. Kita mempunyai data-data yang menyatakan bahwa juga dalam periode ini traktat-traktat Aristoteles tidak dilupakan oleh para sarjana Yunani dan Romawi. Teks-teks Aristoteles yang kita miliki sekarang ini semuanya berdasarkan edisi yang diselenggarakan oleh Andronikos dari Rhodes. Andronikos itu pula adalah orang pertama yang mencoba memutuskan yang mana di antara karya-karya Aristoteles boleh dianggap otentik dan mana yang harus dikenakan kepada murid-muridnya. Kalau kita berusaha menggolongkan karya-karya Aristoteles secara sistematis, maka karya-karya tersebut dapat dibedakan menurut 8 pokok berikut ini. Karena hampir semua karangan tentang sejarah filsafat menyebutkan karya-karya Aristoteles dengan nama Latin, kami di sini juga memberikan nama yang dilatinkan dengan ejaan yang berlaku bagi bahasa Latin. Berikut adalah daftar karya-karya Aristoteles.
banyak abad lamanya para ahli beranggapan bahwa karya karangan Aristoteles yang kita miliki mencerminkan secara sistematis pengajaran Aristoteles dalam Lyceon. Kalau memang demikian halnya, dalam traktat-traktat Aristoteles kita memiliki pemikirannya dari usia 48 tahun sampai ia meninggalkan Athena pada usia 61 tahun, 1 tahun menjelang kematiannya. Kini anggapan itu sudah ditinggalkan sama sekali. Karya karangan Aristoteles sekarang dipandang sebagai buah hasil suatu perkembangan panjang yang meliputi seluruh keaktifan Aristoteles sebagai dosen, mulai dalam akademia. Traktat-traktat yang masih kita miliki tidak keluar dari tangan Aristoteles dalam bentuk yang kita kenal sekarang ini. Murid-murid Aristoteles telah menyusun traktat-traktat itu dengan mengumpulkan semua bahan yang menyangkut semua pokok tertentu. Tetapi bahan-bahan itu disediakan Aristoteles dalam berbagai periode hidupnya. Sarjana yang untuk pertama kalinya memusatkan perhatian para ahli kepada perkembangan dalam karya-karya Aristoteles adalah orang Jerman yang bernama Werner Jaeger. Pada tahun 1923 ia menerbitkan bukunya Aristoteles, Pendasaran Sejarah Perkembangannya, yang mengubah secara radikal pandangan para ahli mengenai filsafat Aristoteles. Sudah terlebih dahulu pada tahun 1912 ia menerbitkan suatu karangan kecil yang melukiskan pendapatnya mengenai perkembangan traktat Aristoteles yang berjudul Metafisika. Menurut W. Jaeger, perkembangan filsafat Aristoteles meliputi 3 zaman. Dalam zaman pertama, di waktu Aristoteles berada di akademia, ia menganut filsafat Plato, termasuk juga ajarannya mengenai idea-idea. Di sini ia menulis dialog-dialognya, tetapi juga beberapa bagian dari traktat-traktat. Retorika dan traktat-traktat tentang logika tidak diselidiki oleh Jaeger, tetapi ia mengakui kemungkinan bahwa juga karya-karya ini sebagian ditulis dalam akademia. Zaman kedua mencakup waktu Aristoteles berada di Assos, Mitilene, dan dalam istana di Pella. Dalam periode ini Aristoteles berbalik dari gurunya Plato, antara lain dengan mengkritik ajaran mengenai idea-idea dan membentuk filsafatnya sendiri. Di sini Aristoteles terutama giat dalam bidang filsafat spekulatif. Dalam zaman ini harus ditempatkan dialog perihal filsafat karena kritiknya atas ajaran mengenai idea-idea. Juga bagian-bagian besar dari traktat-traktat Aristoteles berasal dari zaman ini. Dalam zaman ketiga Aristoteles mengajar dalam Lyceon di Athena. Sekarang minatnya berbalik dari filsafat spekulatif dan terutama dipusatkan kepada penyelidikan empiris. Itu tidak berarti bahwa ia meninggalkan filsafat, tetapi dalam filsafatnya ia terutama mengindahkan yang konkret dan yang individual. Sejak penyelidikan pertama oleh W. Jaeger, dalam kalangan para ahli sekarang diterima umum bahwa dalam filsafat Aristoteles terdapat suatu perkembangan atau evolusi. Semua sejarawan sepakat juga dalam mengandaikan bahwa perkembangan ini bertitik pangkal dari pendirian lebih dekat dengan Plato menuju ke pendirian yang khas Aristotelian.